Terima kasih yang mengucapkan kepada Ibu Wara karena sudah memberikan kesempatan. Sebelum melantur, izinkan dia mengucapkan pangostum kepada penjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan untuk Jembrana, salam bahagia. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI beserta jajaran, Bapak Ibu peserta PGRI, kemudian Bapak narasumber, serta panitia yang bertugas, saya ucapkan terima kasih. Jadi sebelum lanjut, yang ditugaskan sebagai moderator oleh panitia, saya adalah Gede Aryasa, sebagai kepala sekolah di SD Negeri 30-kan, Kecamatan Pekudutan. Dan hari ini saya akan memandu barangkali 90 menit ke depan jalannya workshop yang akan disampaikan oleh Bapak yang luar biasa, Pak Wayan Diadmi. Apakah beliau sudah gabung ya? Sampun Pak D. Sampun Pak Wayan. Jadi tiang bersama Pak Wayan Diadmi akan mendampingi Bapak Ibu peserta workshop selama 60 menit. Baik Bapak Ibu, jadi tiang perkenalkan dulu. Ini narasumber saya adalah sudah dalam jabatan nabi. Ini kalau dalam kebudayaan Hindu, nabi itu adalah gurunya guru. Jadi beliau adalah Bapak Wayan Diadmi. Beliau sekarang sebagai pengawas madya SMP. Jadi riwayat pengalaman beliau bekerja, beliau adalah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 Melayu tahun 2014. Kemudian di tahun 2020 beliau bertempat tugas di SMP Negeri 6 Negara sebagai kepala sekolah juga. Dan saat ini beliau juga merangkap kegiatan sebagai pengajar praktek calon guru penggerak. Dari segi prestasi Bapak Ibu, jadi Pak Wayan Diadmi ini adalah luar biasa sebagai inspirasi kita semua. Beliau adalah pernah meraih juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2009. Kemudian beliau juga adalah juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten tahun 2019. Jadi tadi Puara begitu banyak mengeluarkan menyampaikan pantun. Jadi tiang sebagai moderator juga ingin berpantun nih, untuk menghangatkan suasana kita di pagi hari. Di pagi hari sarapan roti. Siangnya jangan lupa makan nasi. Mari ikuti workshop PGRI. Ada Pak Diadnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi sudah ketahuan niki. Hari ini materinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Pak Wayan nanti akan menyampaikan materi selama 60 menit Pak Ibu. Kemudian dilanjutkan selama 30 menit ke depan itu dengan kegiatan tanya jawab. Nanti silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, mohon nanti klik tombol raise hand atau angkat tangan ya. Nanti setelah itu dia akan urutkan berdasarkan peringkat siapa yang lebih dulu angkat tangan. Itu yang persilakan untuk bertanya kepada narasumber. Nggih, silakan Pak Wayan, sampun saya geniki waktu dan kesempatan yang berikan kepada Pak Wayan untuk menyampaikan materi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mana menjadi suatu roh dalam pembelajaran paradigma baru. Silakan Pak. Terima kasih Pak Gede selaku moderator memberikan kesempatan
kepada Bapak untuk menyampaikan satu tema kepedulian yang memang sangat aktual di era implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum lanjut, izinkan Bapak mengucapkan Pangastunghara Angayu Bagio, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Jemberana, jajaran pengurus, kemudian Bapak Korwas Kabupaten Jemberana yang juga telah hadir, rekan-rekan guru se-Kabupaten Jemberana yang telah bisa mengikuti ruang virtual ini, semoga semua senantiasa mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Bapak Ibu semuanya diberikan kejernihan dalam berpikir, sehingga dalam mengampu tugas menjadi seorang pendidik, sebagai seorang yang menjadi garda depan, transformasi pendidikan akan dapat terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Khususnya adalah di Jemberana, dan sudah barang tentu juga akan memberikan warna kepada pendidikan di tingkat nasional. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai, tentu saya sesungguhnya perlu permaklumkan kepada Bapak Ibu, saya berhadapan, biarpun di dalam tatap maya ini, bertemu dengan teman-teman yang hebat, teman-teman yang memiliki motivasi, teman-teman yang memiliki banyak pengalaman dan praktik baik. Nah, sudah barang tentu kehadiran saya di sini, lebih awal juga Tiang sampaikan, Tiang bukanlah segalanya, bukanlah memiliki kemampuan yang luar biasa sesungguhnya, tetapi kita sama-sama untuk belajar. Hanya barangkali saya hanya lebih dulu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu dari berbagai kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Sesungguhnya saya merasa deg-degan loh Bapak Ibu, karena yang hadir di sini sesungguhnya ada yang senior saya yang luar biasa Bapak Ibu, sehingga juga menjadi sedikit ada sedikit ada nervous Bapak Ibu gitu. Kalau kita memang di tengah-tengah kita itu, saya tahu bahwa yang hadir ini di dalam peserta yang saya cek juga adalah sebenarnya orang-orang muda juga banyak yang luar biasa dan hebat. Tetapi oleh karena ini sebuah tanggung jawab yang diberikan, saya akan juga tampil untuk memberikan materi yang saya pahami Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada teman-teman untuk ruang dan waktu. Izin untuk host ya, untuk memberikan Tiang untuk melakukan share screen dulu. Step-step di dalam pembelajaran sebagai sebuah refleksi. Jadi refleksi bisa dilakukan di awal dan juga bisa dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Tapi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu ya, sebelum saya mengajak berdiskusi, saya ingin memberikan juga pemahaman awal kepada Bapak Ibu bahwa pembelajaran paradigma baru ini, bahwa pembelajaran atau praktik baik pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang lebih mengedepankan akan kebutuhan peserta didik. Jadi di dalam kegiatan ini ada sebuah rangkaian siklus ya. Jadi sebuah rangkaian siklus yang tidak boleh terpisahkan. Maka dari itu dalam pembelajaran paradigma baru, Bapak Ibu harus
membuat sebuah perencanaan yang bagus dan kemudian juga asesmen yang bagus. Nah, karena dia merupakan suatu rangkaian siklus, rancangan pembelajaran yang bagus, kemudian asesmen yang bagus. Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dilihat ini, Pak Gede. Apakah Bapak bisa share screen-nya? Apakah bisa dilihat? Oke, bisa Pak, jelas nih Pak. Oke, terima kasih. Slideshow aja belum. Ya, yang slideshow ya. Jadi Bapak Ibu, yang kepada Bapak Ibu sekalian ingin memahami jadi bagaimana yang selama ini mungkin di antara Bapak Ibu kan mungkin sudah membaca literasi, kemudian Bapak Ibu sudah mencoba pembelajaran paradigma baru yang mana rohnya itu yang telah disampaikan tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian ingin saya tahu dulu kepada Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu kita diskusi dalam dunia maya. Jadi saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu, jadi peserta workshop ya, setelah mencoba pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bapak Ibu pasti sudah mencoba begitu ya, mendengarkan informasi dari teman-teman. Nah, silakan dalam diskusi ini saya menggunakan Mentimeter Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang lain, jadi Bapak Ibu ya peserta, silakan gunakan HP Bapak Ibu. Silakan di HP diketik menti.com. Lanjut dengan paskodonya, mudah-mudahan bisa dilihat 56009064. Ada yang merasa yang menjawab Niki, sampun masuk Niki. Saya merasa senang karena bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan murid. Wih, mantap ini. Kemudian sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, tentu ada apa yang menjadi alasan sangat menyenangkan, tentu ada ya. Merasa bingung, nah ini. Kelas menjadi lebih hidup, mantap, menyenangkan, siswa lebih aktif. Saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, masih belum. Saya merasa saling berbagi pengetahuan baru dengan siswa. Luar biasa. Belum pernah mencoba. Nah, yang belum pernah mencoba, kemudian ada yang masih bingung. Saya belum pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Rasa sulit untuk melayani individu. Oh, mantap ini. Dia berarti sudah mencoba ini ya, karena dia tahu sulit melayani individu. Mudah-mudahan tidak lagi mengajar kata untuk terbang. Ini mungkin sudah membaca, sudah melihat YouTube tentang kurikulum yang yang digunakan gitu dengan menggunakan analogi sekolah hewan. Niki pertanyaan berikutnya Niki langsung lompat Niki. Apa penerapan ke depan yang ingin Anda lakukan agar pembelajaran lebih optimal? Jadi, tentu yang menjawab ini adalah yang sudah pernah mencoba kiranya. Silakan Bapak Ibu. Jadi ketik menti.com dengan kodenya 257288801. Penerapan ke depan yang diinginkan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan murid. Lebih terfokus nanti nggih. Jadi betul-betul memperhatikan kebutuhan murid karena siswa kita itu memang memiliki karakteristik yang berbeda. Akan lebih menerapkan metode pembelajaran yang memberikan waktu lebih banyak kepada peserta didik untuk aktif dan mampu berpikir kritis. Ini saya sudah masuk ke ke 4C ya, luar biasa ini. Dengan metode yang tepat saya belum pernah melakukan, betul nggih, karena yang belum pernah melakukan masih harus banyak belajar. Nah, mudah-mudahan di ruang ini nanti kita bisa ya. Pembelajaran berpusat pada siswa, student center ya, tidak lagi pembelajaran yang kita lakukan adalah teacher center ya. Jadi harus menghilangkan pola-pola yang lama. Di zona nyaman di saat kita mengajar dengan pola lama, perlahan-lahanlah kita hilangkan. Memberikan kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan oleh siswa, baik dari segi sarana dan prasarana ya. Jadi di dalam pembelajaran itu
Betul, di dalam pembelajaran diferensiasi itu ada nanti konten-konten ya yang memang dibutuhkan oleh siswa yang berbeda. Kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik, luar biasa. Ini sudah punya mimpi ya. Kalau sudah punya impian seperti itu, pasti Bapak Ibu akan berusaha untuk mengembangkan diri, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan potensi dan aset sekolah. Ya. Ingin menyelipkan teknologi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi bagus Bapak Ibu, karena tentu di dalam kita melakukan pembelajaran akan lebih menarik dan akan lebih menyenangkan bila Bapak Ibu sudah menggunakan pembelajaran berbasis IT. Ya, kenapa? Di dalam pembelajaran tentu Bapak Ibu mungkin tidak bisa melihat sesuatu atau menampilkan sesuatu yang memang ada di sekitar sekolah. Di sekitar sekolah, jadi dalam pengetahuan-pengetahuan tertentu Bapak Ibu sudah memanfaatkan teknologi ya. Baik Bapak Ibu, jadi banyak pendapat sudah, jadi Tiang bisa simpulkan ya Bapak Ibu yang sudah melakukan sudah punya niat ya, jadi niat yang positif dalam rangka untuk melakukan pengembangan. Oke, Tiang stop. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih di awal kita sudah melakukan pemanasan, merefleksi dari apa yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan dan mungkin ada yang belum, jadi Tiang sudah tangkap. Maka dari inilah kita memulai Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembelajaran. Jadi kalau kita bicara pembelajaran, jadi saya ibaratkan itu sebuah perjalanan ya, jadi sebuah perjalanan yang memang membutuhkan proses yang panjang. Jadi bukan semata-mata dalam pembelajaran itu sebagai sebuah perlombaan balap Bapak Ibu. Nah, maka hal yang penting dalam sebuah pembelajaran adalah tujuannya. Apa yang kita ingin capai. Sebab tanpa tujuan, jadi pastilah nanti hanya akan membuang waktu dan biaya. Nah, jika sebuah tujuannya sudah jelas dan penting bagi akan penting bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya. Seberapapun lamanya atau seberapapun menantangnya. Nah, maka itu yang kita harus pegang di dalam kita melakukan tugas sebagai seorang pendidik. Sehingga seperti kita ini di dalam melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan sebuah proses. Yang penting Bapak Ibu punya motivasi, punya semangat untuk menggapai tujuan itu. Baik. Nah, jadi apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi? Jadi ini Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi. Jadi sesungguhnya pembelajaran berdiferensiasi seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu tadi, ya Bapak Ibu sudah memahami bahwa pembelajaran yang memang dilakukan oleh seorang guru lebih berorientasi memprioritaskan akan kebutuhan peserta didik. Jadi sehingga Bapak Ibu jangan lagi dalam pembelajaran itu mengeneralisasi. Sehingga tadi ada yang mengatakan tentang seorang katak gitu ya. Jadi burung tadi ya, burung jangan disamakan dengan katak. Memang betul anak-anak kita itu memang memiliki perbedaan. Perbedaan dari sisi Dari sisi kesiapan mereka, bakat, minat dan profil jadi siswa itu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, di dalam pembelajaran ini Bapak Ibu workshop ini saya ingin juga membuat kesepakatan belajar yang menjadi keyakinan kita. Nah, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu stepnya ini adalah step-step di dalam pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Seperti yang saya lakukan di awal, kemudian yang ini tahapan yang kedua, ini ketika Bapak Ibu mengajar di kelas bersama anak-anak. Jadi buatlah kesepakatan bersama, kesepakatan belajar. Ingat, kesepakatan itu adalah bukan sebuah aturan yang memaksa dan memperkosa. Tetapi kesepakatan belajar itu merupakan sebuah di sana adalah adanya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Sehingga
anak-anak kita di saat belajar itu merasa kenyaman, ada rasa nyaman, bukan karena dipaksa. Salah satu di antara ini ya, karena Niki adalah secara virtual saya mengajar Bapak Ibu, semestinya kalau kita secara tatap muka, jadi saya akan menyodorkan mengajak Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan bersama. Nah ini karena daring, langsung saja yang sampaikan di antaranya ini Bapak Ibu, kesepakatan kita di sini. Semua orang nanti memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain harus mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini Bapak Ibu, berpartisipasi penuh secara aktif. Jadi di dalam melakukan identifikasi dan memetakan kebutuhan belajar ini dilakukan kapan? Ini adalah dilakukan di awal Bapak Ibu. Di awal dalam artian kalau melakukan kegiatan pemetaan terkait dengan kesiapan, jadi Bapak Ibu boleh di awal dilakukan itu memulai akan kegiatan pembelajaran. Boleh itu untuk mengetahui sejauh mana tentang kesiapan mereka. Nah, kemudian kalau itu berkaitan dengan minat Bapak Ibu, kemudian dengan terkait dengan gaya belajar, di gaya belajar itu Bapak Ibu juga sebenarnya bisa melakukan kegiatan itu lebih di awal. Jadi boleh di awal tahun pelajaran, silakan itu. Nah, sehingga dalam rangka mengidentifikasi itu atau memetakan kebutuhan belajar anak-anak kita, jadi Bapak Ibu yang paling gampang itu dilakukan adalah yang paling mudah nih, tidak banyak menggunakan waktu adalah Bapak Ibu terkait dengan minat dan gaya belajar. Itu bisa dilakukan dengan wawancara. Itu yang paling mudah. Berbicara atau boleh juga mengamati perilaku murid, berbicara dengan guru yang sebelumnya, yang mengajar sebelumnya, kemudian dilakukan dengan melakukan refleksi terkait dengan praktek pembelajaran. Boleh juga dengan cara membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya. Nah, itu jadi inilah yang Bapak Ibu bisa lakukan, juga boleh dilakukan yang terakhir ini dengan menggunakan penilaian diagnostik ya. Sebenarnya ini adalah penilaian formatif sesungguhnya. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan penilaian yang disebut dengan ya jadi for learning dan as learning. Nah, itu yang terkait dengan dalam rangka pemetaannya. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan pemetaan itu, ya sudah melakukan pemetaan terdiri atas kesiapan, kemudian berkaitan dengan minat dan bakat, maka Bapak Ibu guru barulah mulai merancang pembelajaran. Jadi merancang pembelajaran itu dengan melakukan 3 strategi diferensiasi pembelajaran. Kan Bapak Ibu sudah memetakan. Nah, seperti misalnya tadi umpamanya ya kita ambil yang sederhana. Kalau bicara tentang kesiapan, jadi kesiapan belajar, Bapak Ibu sudah tahu mana anak-anak yang sudah bisa berhitung dengan lancar, mana yang belum lancar, yang mana tidak lancar. Itu adalah terkait dengan kesiapan. Maka Bapak Ibu dalam membuat rancangan pembelajaran sudah melakukan diferensiasi. Jadi diferensiasi konten. Itu sebenarnya terkait dengan apa? Dengan sumber belajar, terkait dengan media Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan diferensiasi konten. Kemudian dalam diferensiasi proses ini adalah merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Jadi sudah otomatis kalau mungkin kontennya berbeda, Bapak Ibu pun dalam proses itu pasti memberikan strategi-strategi yang berbeda. Sudah barang pasti itu. Kemudian diharapkan juga karena mereka memang berbeda, ya, jadi mereka memang berbeda, maka dilakukanlah juga diferensiasi produk. Jadi hasil belajar mereka itu jangan disamakan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan bicara konten ya. Jadi konten yang sudah jelaskan. Jadi konten itu dibuat oleh guru dalam merancang pembelajaran.
terhadap dasar kebutuhan belajar murid berdasarkan muatan materi atau topik gitu, okay. Kemudian juga harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini konten tadi sudah ya berupa media. Nah, kalau di dalam proses sudah otomatis ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu kan tentu menggunakan strategi-strategi ya yang terkait dengan konten yang sudah Bapak Ibu sediakan berdasarkan perbedaan. Ya, jadi perbedaan gaya belajarnya, kan gitu Bapak Ibu. Nah, ini terkait dalam kegiatan proses, boleh dilakukan secara mandiri atau kelompok. Nah, tadi ada yang mengatakan bagaimana dengan yang mandiri. Mandiri itu dalam artian Bapak Ibu diberikan tugas tertentu kepada anak-anak yang memang memiliki mungkin gaya belajar yang berbeda. Terus bagaimana kalau gayanya berbeda? Kalau gaya belajar berbeda, tadi ada yang menanyakan, gaya belajar itu kan ada 3 sebenarnya. Nah, karena kita sudah melakukan asesmen di awal. Ada 3 ya, nanti sebentar akan disampaikan ya. Jadi mandiri atau berkelompok atau berpasangan. Ini kalau di dalam proses tentu juga Bapak Ibu terkait dengan bantuan yang akan diberikan. Jadi Bapak Ibu harus memberikan bantuan dari kelompok satu ke kelompok lain sesuai dengan apa yang mereka temukan atau apa yang menjadi hambatan. Itu sudah Bapak Ibu kan pasti sudah paham ya. Jadi prosesnya itu adalah proses yang berjenjang. Proses itu adalah proses yang banyak. Artinya Bapak Ibu di dalam kegiatan proses itu harus berjenjang dalam artian untuk bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu harus capaian itu tercapai di saat itu, tidak Bapak Ibu. Nah, sehingga waktu yang diberikan jadi berkaitan dengan waktu. Jadi waktunya sangat fleksibel. Nah, itu kalau umpamanya di SD kan ada fase-fase untuk mencapai ya. Jadi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, tidak mesti pada saat itu. Diadakan fase kalau di SD fase B, kemudian ke fase C ya, kalau SMP fase D. Nah, itu jadi di akhir fase nanti baru Bapak Ibu. Jadi, harapannya untuk mencapai kepada tujuan, maka itu artinya berjenjang Bapak Ibu. Oke. Lanjut terkait dengan produk. Akan kebutuhan belajar murid dalam produk ini Bapak Ibu ada kaitannya dengan apa? Unjuk kerja atau hasil belajar yang ada wujudnya. Ada wujudnya. Satu misal, kalau kemarin ya di zaman kita yang masih dengan kurikulum KBK, KTSP begitu kan sering ya, termasuk saya juga waktu jadi guru ketika menampilkan produk begitu, selalu saya menyamakan Bapak Ibu. Jadi menyamakan satu diantaranya anak-anak nanti setiap kelompok harus melakukan presentasi. Jadi semua dengan PowerPoint produk mereka. Nah sekarang di dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak Bapak Ibu. Silakan ini ada yang dengan mungkin menghasilkan sebuah artikel yang sederhana ataukah menghasilkan sebuah tergantung pada materinya Bapak Ibu untuk dia sampaikan. Berarti orang ini adalah punya kemampuan juga berbicara Bapak Ibu. Ini. Nah, kemudian yang tidak bisa suka berbicara ini Bapak Ibu. Mungkin dia itu bisa menampilkan berupa gambar-gambar Bapak Ibu. Ya, ada juga mungkin yang bermain Bapak Ibu ya dengan bermain. Nah, kemudian ini produk jadi betul-betul benda yang dihasilkan terkait dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam produk itu tentu akan memberikan tantangan, ya, memberikan tantangan dan keragaman ya seperti tadi karena mereka berbeda pasti ada keragaman. Nah, ini kita di asesmen diagnostik ya yang. Jadi kalau bicara asesmen, nah tadi siang menyinggung asesmen. Jadi asesmen diagnostik itu dilakukan, Bapak Ibu, dapat dilakukan. Niki bahasanya kan agak serem niki Bapak Ibu di dalam ilmu kesehatan biasanya. Sebenarnya ini adalah penilaian awal yang dilakukan supaya kita itu sebagai seorang guru itu memiliki resep, dapat bisa menentukan resep obat untuk mengobati penyakitnya kan gitu ya. Kalau kita analogikan dalam ilmu kedokteran.
maka Bapak Ibu melakukan asesmen awal. Jadi kesiapannya bagaimana? Bapak Ibu, Bapak Ibu melakukan tes, umpamanya kalau kesiapan itu menggunakan tes kognitif, asesmen diagnostik kognitif dengan tes, silahkan Bapak Ibu bisa. Tuh, kalau umpamanya dengan minat, Bapak Ibu dengan wawancara atau menggunakan instrumen sederhana berupa checklist, ya checklist Bapak Ibu lakukan atau wawancara kepada murid-murid, silahkan Bapak Ibu. Nah ini ada menjadi catatan. Kemudian juga asesmen yang dilakukan, asesmen diagnostik ini adalah bisa umpamanya kalau kita melihat dari sisi gaya belajar, ya, gaya belajar, Bapak Ibu melihatnya atau bertanya gitu ya, bertanya kepada anak itu, anak-anak kalau Ibu mengajar, Bapak Ibu mengajar, sukanya yang bagaimana ya? Ataukah kalau anak-anak belajar itu sukanya dengan visual, apa dengan auditori atau dengan kinestetik? Nah, jadi Bapak Ibu memiliki catatan-catatan. Nah, itulah Bapak Ibu asesmen awal yang dilakukan dengan disebut dengan asesmen diagnostik, non kognitif boleh, kognitif juga boleh di awal pembelajaran. Oke. Nah ini Bapak Ibu, yang Tiang sampaikan tadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus sudah memiliki catatan bagi anak-anak yang kita ajar. Ini adalah SMP Bapak Ibu, jadi siswanya cukup banyak. Jadi kalau kita bicara profil belajar, nah ini kan ada kelas ya, jadi kelas 9A, Bapak Ibu sudah memiliki catatan siapa yang visual, siapa yang audio, siapa yang kinestetik. Nah, sehingga guru di dalam proses pembelajaran itu ya melakukan diferensiasi proses melalui pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Nah, ini di dalam proses pasti sudah melakukan diferensiasi. Jadi kontennya pun ya, jadi media-media sumber-sumber itu pun juga akan berbeda Bapak Ibu. Yang visual misalnya, Bapak Ibu menampilkan dengan gambar-gambar ya, diberikan dia gambar-gambar infografis gitu Bapak Ibu, ataukah menggunakan kalau di IPA misalnya menggunakan apa namanya ya diagram gitu ya. Nah, carta. Nah, kemudian kalau audio berarti ini kan suara auditori ya. Silahkan Bapak Ibu mungkin tampilkan video gambar, video ya karena ada suara. Kalau kinestetik ini, jadi kan kinestetik jadi bergerak ya. Jadi mungkin anak ini perlu diberikan ruang dia untuk belajar yang bergerak, mungkin dengan cara berdemonstrasi atau kemudian dengan pojok apa namanya ya. Jadi semacam pojok, jadi pojok apalah kita namanya pojok pembelajaran begitu. Sehingga di pojok-pojok lah kita taruh ya, di pojok-pojok ruang itu kita taruh jadi pengetahuan apa namanya media-media tertentu untuk belajar mereka, karena mereka biar bergerak dari pojok satu ke pojok yang lain untuk mereka bisa berdiskusi. Nah, itu salah satu Bapak Ibu terkait dengan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan profil belajarnya. Oke. Ini sebentar, kita lewati. Nah, di dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, nah saya kira Bapak Ibu ini sudah biasa. Yang pertama kan menentukan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sudah. Yang perlu diperhatikan dalam kita menentukan tujuan pembelajaran sudah pasti Bapak Ibu. Jadi standar apa yang ingin Bapak Ibu capai, kemudian tentukan tujuan pembelajaran yang memang betul-betul bisa diukur Bapak Ibu. Jadi tidak bias begitu lagi. Jadi harus kepada satu tujuan yang jelas, tidak memiliki nanti makna yang bias, lebih spesifik. Nah, kemudian menentukan kebutuhan belajar murid. Nah, itu langkah kedua, harus menentukan dulu Bapak Ibu. Langkah kedua ya. Di langkah kedua, tujuannya ini baru menentukan kebutuhannya. Apakah itu dari sisi minatnya, Bapak Ibu ambil ya, tidak mungkin nanti Bapak Ibu akan bersamaan ini ya. Jadi minat Bapak Ibu lakukan, profil Bapak Ibu lakukan, terlalu sibuk ya, kesiapan Bapak Ibu lakukan. Pilihlah salah satu di saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Kalau saat pembelajaran di satu apa namanya ya, jadi di dalam pembelajaran di pertemuan tertentu Bapak Ibu hanya memilih minat, silahkan. Hanya minat ya yang Bapak Ibu garap nanti. Jangan ketiga-tiganya. Jadi Bapak Ibu yang sulit nanti Bapak Ibu.
terkait dengan pemetaan daripada kebutuhan di dalam langkah kedua. Kemudian menentukan strategi dan alat penilaian. Nah, jadi Bapak Ibu dapat mengetahui bahwa murid dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya kan itu ya harapan kita. Kemudian lalu strategi dan alat apa yang Bapak Ibu gunakan untuk melakukan penilaian. Jadi menentukan strategi dan alat penilaian itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, jadi menentukan kegiatan pembelajaran. Baik dari sisi mulai dari kegiatan itu kan memperhatikan kontennya, kemudian proses dan produknya. Ini Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menganalisa ya sebuah contoh. Dalam contoh berikut ini guru ingin mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan minat siswa ini Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah dapat juga belajar nih, yang hanya mengingatkan saja kembali, mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Oke. Mari kita analisa contoh pekerjaan berikut. Tujuan pembelajaran, murid dapat memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sudah jadi memetakan ini dari sisi minat, Bapak Ibu harus sudah di awal sudah memetakan. Ada yang memiliki minat olahraga. Nih. Rudi, Budi, dan yang lain. Ada yang punya minat kesenian. Sona, Jaka, dan yang lain. Ada yang suka pengetahuan atau sains. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, pastilah Bapak Ibu di dalam kegiatan ini sudah menyiapkan juga konten-konten yang berbeda, Bapak Ibu. Menyiapkan konten-konten yang berbeda. Kontennya apa? Mungkin Bapak Ibu di satuan pendidikan Bapak Ibu, oh saya punya di sekolah ini sebuah literatur buku ya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh olahraga, misalnya ya, atau punya buku tentang kesenian, juga tentang sains. Jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan semua itu berbeda-beda, sudah Bapak Ibu siapkan. Nah, kemudian tentu yang diperhatikan sekarang prosesnya Bapak Ibu. Untuk yang memiliki minat olahraga, bagaimana Bapak Ibu dalam proses itu membimbing ya, jadi murid itu dibimbing untuk mencari sejarah olahraga bulu tangkis di Indonesia. Karena anak itu memang memiliki minat olahraga gitu. Maka mereka akan tertarik untuk belajar karena memang minatnya itu yang mereka suruh garap untuk mereka pelajari. Nah, murid itu boleh secara berkelompok, berpasangan, dan individu, Bapak Ibu. Tergantung kepada Bapak Ibu. Kalau umpamanya Bapak Ibu menginginkan awalnya individu, kemudian itu Bapak Ibu setelah dia membuat individu, Bapak Ibu suruh dia masuk ke kelompok yang lebih besar atau berpasangan untuk mereka berbagi, bercerita, untuk mencari informasi penting. Itu Bapak Ibu untuk mencari informasi penting. Nah, ini yang kedua, misalnya dengan teks sejarah Bapak Ibu. Jadi tentang maksudnya mencari informasi penting tentang teks sejarah menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, dan di bagaimana, tentang olahraga juga Bapak Ibu. Nah, itu ya. Tentang olahraga. Ini tentang sejarah bulu tangkis, ini tentang sejarah olahraga secara umum mungkin maksudnya Bapak Ibu. Nah, kemudian di kesenian juga begitu Bapak Ibu yang suka seni. Silakan. Yang suka pengetahuan tentang sains untuk melakukan percobaan. Nah, percobaan peristiwa mencair, melakukan percobaan mencair, membeku dan menguap. Silakan. Kalau mereka ini adalah mungkin lebih suka kepada peristiwa tergantung mereka, silakan pilih apakah mereka mau mencoba percobaan, apa mereka berliterasi, silakan. Nah, itu karena merdeka Bapak Ibu di saat itu. Loh, sekarang Bapak Ibu hanya gini, saya kan ingin hanya minat saja. Kenapa saya harus
memberikan dia ruang untuk kinestetik. Dan kinestetik jadinya dia itu melakukan percobaan kan gitu. Silakan karena mereka memang menginginkan Bapak Ibu. Yang penting tujuannya akan tercapai. Lanjut. Bicara produk Bapak Ibu, murid dapat membuat berbagai karya. Membuat berbagai karya Bapak Ibu. Ada tulisan silahkan, ada melalui presentasi silahkan, membuat rekaman silahkan, video dan karya lainnya. Jadi berbeda-beda. Silahkan Bapak Ibu, jangan kita yang menentukan. Itu artinya kita memberikan kemerdekaan mereka untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke. Nah ini jadi beberapa konsep Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu juga sudah niki paham niki terkait dengan pembelajaran paradigma baru, khususnya pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Niki yang tepat untuk sekarang Bapak Ibu nggih, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagian dari pengelolaan kelas dalam mengajar. Pembelajaran berdiferensiasi bisa bahkan perlu dilakukan di setiap KBM Bapak Ibu. Bukan di saat nanti ada supervisi oleh kepala sekolah, bukan di saat ada pengawas Bapak Ibu baru langsung melakukan pembelajaran berdiferensiasi, bukan begitu ya. Jadi itu secara kontinu Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi tidak merubah standarisasi. Standar-standar itu tidak dirubah, tapi mengoptimalkan proses belajar setiap murid dalam mencapai standar itu. Sehingga nanti jangan diartikan pembelajaran yang saya lakukan dalam berdiferensiasi itu supaya menarik dan menyenangkan. Boleh dengan artinya supaya menarik lebih banyak kepada membuat riang gembira, bercanda begitu. Tetapi tidak menuju kepada konsep-konsep yang kita inginkan, bukan Bapak Ibu. Memang di dalam pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bapak Ibu ya perlu yang sampaikan, memang ada ice breaking Bapak Ibu. Ice breaking itu katanya membuat supaya kita itu dari tegang menjadi rileks. Anak-anak menjadi hilang kepenatannya. Silakan lakukan ice breaking. Apa yang Bapak Ibu mampu, silakan. Apa yang Bapak Ibu punya pengetahuan tentang ice breaking, silakan. Boleh di awal, silakan. Boleh di tengah-tengah. Nah itu bukan berarti terus bercanda tanpa ada sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Satu contoh sekarang, kita bermain-main. Saya pernah memberikan artinya pengetahuan sederhana kepada guru SD ya. Contohnya dia mengajar umpamanya kelas 3 dengan permainan koboi. Jadi koboi kita sebut dengan permainan koboi, di Bapak Ibu sebagai koboi ganteng, koboi cantik gitu. Jadi permainannya seperti ini. Karena kita mengajar matematika, dibuatlah, jadi dia dibuat sebuah, nah singkatnya itu adalah lingkaran. Bapak Ibu sebagai seorang koboi, penembak ulung, musuh daripada suku Indian. Ya, jadi aturannya apa? Karena kita belajar matematik, Bapak Ibu berkeliling, kemudian tembak. Nah, tembak satu orang, anak itu jongkok. Yang di sebelah kiri dan kanan, karena ini matematika jumlah penjumlahan ya, anak kelas 2, kelas 3. Calistung masih ya. Mohon maaf kalau saya salah ya, karena saya tidak mengajar SD. Jadi umpamanya dia adu cepat ya. Begitu tembak dia adu cepat mengancungkan jari tangannya. Kalau umpamanya ini ya, seperti ini ya penjumlahan. Jadi dia cepat-cepatan untuk menjumlahkan 4. Nah, silahkan masalah sekarang bagaimana Bapak Ibu mengelola kelas itu biar menarik. Mungkin yang menang dapat dia reward, duduk dia. Maka lingkaran itu menjadi mengerucut, terus mengerucut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bermain tetapi di sana ada makna. Nah, itulah yang Bapak Ibu harus dipahami. Pembelajaran berdiferensiasi hanya mengharapkan semua murid mencapai hasil yang optimal. Ya, harapan kita memang mencapai sesuatu yang optimal Bapak Ibu. Namun, karena memang mereka itu berbeda dalam sisi kemampuan, ya, anak-anak kita tidak sama, maka di sini membutuhkan waktu Bapak Ibu. Maka waktunya sangat fleksibel. Oke, jadi butuh waktu nih. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dan bahkan perlu terintegrasi dalam setiap RPP. Ini ada yang ya silakan Bapak Ibu, sehingga ada yang beranggapan begini soalnya Bapak Ibu. Saya sekarang tidak mengajar kelas 1 dan kelas 4. Saya tidak mengajar kelas 1 dan kelas 4. Yang IKM itu kan 1 dan 4 gitu misalnya di SD, atau kelas SMP kelas 7.
Yang lain, oh saya belum pembelajaran berdiferensiasi. Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah memilih di satuan pendidikan. Kan permen juga sudah ada yang mengatur, Bapak Ibu. Ya, sudah ada yang mengatur, berarti yang ngajar kelas selain kelas 1 dan kelas 4 dan kelas 7, di dalam IKM yang Bapak Ibu pilih itu adalah implementasi kurikulum merdeka, ada yang secara apa namanya ya, secara ya ada yang berubah, kebanyakan di Jembrana ya. Jadi mandiri berbagi, belajar, berubah dan berbagi. Jadi sekalipun masih belajar Bapak Ibu, itu juga diharapkan untuk pembelajarannya itu sudah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Cuma penilaiannya itu mungkin ya penilaiannya itu masih menggunakan pola-pola lama dia penilaiannya. Itu artinya penilaiannya itu kalau yang berdiferensiasi sudah sedikit sudah berbeda kan, sudah ada di dalam apa dalam panduannya. Itu pembelajarannya berdiferensiasi Bapak Ibu. Oke, bukan RPP-nya berdiferensiasi. Oke. Kemudian strategi memenuhi kebutuhan murid bisa dicapai. Ya, bisa dicapai. Ini dicapai akan bisa dicapai oleh siswa. Kalau pada saat ini ya, kalau pada saat ini belum tercapai, maka akan dilakukan kegiatan-kegiatan lanjutan Bapak Ibu, kegiatan lanjutan. Nah, ini makanya waktunya fleksibel. Oke. Apa sesungguhnya esensi dari pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu adalah pertama ada rasa empati Bapak Ibu. Ini esensi. Jadi kalau seorang guru kita sudah punya rasa empati, apalagi merupakan apa namanya sebagai sosok pendidik itu merupakan panggilan hati, pasti ada rasa empati. Nah, ketika itu terjadi, jadi kita akan bisa memahami murid dengan empati dan berusaha mempertimbangkan metode pengajaran berdasarkan kondisi murid yang berbeda-beda. Berarti kita sesungguhnya sudah melakukan, kalau sudah begitu, sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sekalipun sangat sederhana Bapak Ibu. Nah ini sangat sederhana karena kita baru mulai belajar Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu harus tanamkan ya kepada guru-guru yang ada di Jembrana. Harapan pemerintah kabupaten sudah mulai semuanya untuk merubah paradigma konsep berpikir di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jangan sampai ada berpikir mohon maaf, jadi berpikir toh juga saya akan pensiun, ini sudah dekat lagi setahun, toh juga saya sudah dapat sertifikasi ukuran temune-mune dogen. Nah, ini sudah salah Bapak Ibu. Kalau konsep ini yang yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sudah berarti kita tidak mau berubah Bapak Ibu. Jadi kita akan digilas oleh zaman, digilas oleh kondisi. Maka anak-anak kita akan bercerita di kemudian hari. Wah, si bapak atau si ibu ini kalau ngajarnya dulu ini aja. Tidak menarik, kalau si C kok menarik ya. Saya senang. Kemarin saya ketemu dengan anak SD, saya paling suka ya bertanya. Nah, pelajaran yang kamu suka itu apa ya? Pelajaran apa ya? Dia jawab Bapak Ibu. Terus kenapa adik suka pembelajaran itu ya? Apa yang menyebabkan? Karena gurunya Pak. Terus saya kejar. Terus kalau karena gurunya, terus bagaimana sih gurunya mengajar kok adik senang ya? Pinter ngajar, jadi dengan membuat saya senang, menarik, saya tidak menjadi takut, saya boleh bertanya, dituntun oleh ibu gurunya, bapak gurunya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, inilah yang Bapak Ibu harapkan ke depan, anak-anak kita itu jangan sampai ada rasa takut ketika melakukan komunikasi dengan kita Bapak Ibu. Ini sebenarnya membangun empati ini dulu kita bangun Bapak Ibu. Nah, tadi sudah Tiang sampaikan, ada strategi jitu untuk memahami murid dan memetakan profilnya itu adalah dengan melakukan komunikasi. Sesederhana berbincang santai mengenai hobinya, aktivitasnya, kondisi mereka sehari-hari. Nah, tentu dengan ngobrol seperti ini akan dilakukan dalam komunikasi, boleh secara daring maupun secara luring, Bapak Ibu.
Ketika kita masih daring kemarin kan memetakannya mungkin melalui Google Form itu maksudnya. Oke. Diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Betul Bapak Ibu. Tidak mungkin akan bisa memenuhi kebutuhan secara sempurna. Ya, tidak mungkin, apalagi siswanya itu banyak Bapak Ibu. Namun, guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa sekarang memenuhi kebutuhan mereka, Bapak Ibu punya strategi mungkin. Strategi dengan apa? Dengan berpasangan yang paling sederhana Bapak Ibu. Ya, dengan cara berpasangan, artinya mencari pasangan-pasangan sehingga mereka yang mereka sudah mengerti akan bisa menginformasikan kepada mereka. Mencari pasangan, akan membantu ya, tergantung pendekatan Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi maka dengan demikian, mulailah melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman bagi Anda. Yang paling penting adalah bahwa murid dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Artinya yang penting sebagai guru itu sudah bisa melakukan sebuah perubahan-perubahan di dalam pembelajaran yang perubahan pembelajaran di mana kita melihat kebutuhan murid dan dilakukan dengan rasa nyaman dan gitu Bapak. Nah, dan ingat Bapak Ibu sekalian, saya teringat sekali dengan sebuah pengalaman ya, ketika guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mereka menjauh. Harus Bapak Ibu, jadi seorang guru kita sendiri harus menjauh dari melihat diri mereka sendiri. Artinya begini, jadi Bapak Ibu guru ya, apalagi guru yang masih muda dengan cerdas, dengan pintar, Bapak Ibu masih melihat diri kita sendiri, selalu menganggap sesuatu itu mudah. Mudah, maka Bapak Ibu sudah karena berpikir tentang diri sendiri, maka Bapak Ibu mengabaikan, melupakan bahwa yang kita ajar itu adalah memiliki kemampuan yang tidak sama dengan kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang guru boleh kalau saya ibaratkan sebagai seorang dokter ini tulisan kecilnya saya ini. Dalam bekerja ketika seorang dokter membantu pasiennya, maka yang akan ia lakukan adalah menegakkan sebuah diagnosis. Nah, jadi seorang dokter ketika dia melakukan tugasnya, jadi kita berobat ke sana karena kita ada masalah, ya anggaplah kita jadi murid, maka dia melakukan diagnosis. Diraba-raba, dipegang tangan kita, kemudian kadang-kala dia ngambil termometer, kemudian dicek. Nah, ini adalah sebuah diagnosis. Kemudian dia bertanya, komunikasi. Tapi keluhan Pak, sudah lama tidak Pak. Terus kalau malam bagaimana Pak, batuk-batuk. Nah, ini berarti dia melakukan sebuah diagnosis. Maka guru diharapkan melakukan kegiatan diagnosis tersebut, jadi asesmen diagnosis, sehingga Bapak Ibu akan bisa membuat resep untuk mengobati anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan mereka agar mereka bisa menggapai tujuannya. Kalau di dokter mencapai kesembuhan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ada yang strategi ya, yang beberapa saya kutip Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Berikut ini adalah beberapa contoh strategi penilaian formatif yang bisa dapat kita dilakukan oleh guru Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan model tiket keluar Bapak Ibu. Jadi guru memberikan pertanyaan yang diajukan kepada semua murid sebelum kelas berakhir. Itu Bapak Ibu. Murid menulis jawaban mereka pada kartu atau selembar kertas dan menyerahkan saat mereka keluar kelas. Jadi teknik penilaian formatif ini akan melibatkan semua murid dan memberikan bukti yang sangat penting tentang pembelajaran saat itu bagi guru. Itu Bapak Ibu. Ya, tiket keluar dengan strategi tiket keluar. Ada dengan tiket masuk, berarti pada saat
Jadi itu guru juga bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada semua murid sebelum pelajaran dimulai. Jawaban murid dapat menilai pemahaman awal murid terkait dengan materi yang akan dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu. Berbagi 30 detik. Modelnya di sini ya. Dengan strategi ini, murid secara bergiliran melaporkan sesuatu yang telah ia pelajari dalam pelajaran selama 30 detik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi proses eksplorasi ya. Dalam 30 detik dia di sana membaca. Kemudian ya, jadi dari berbagai sumber mungkin yang kita berikan, kita sodorkan, 30 detik itu dia berbagi Bapak Ibu. Boleh dengan temannya, boleh dengan kelompok besar, silakan. Nah, kemudian ada memasukkan nama dalam toples. Ini sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi guru itu bisa meminta kepada murid menuliskan nama mereka di selembar potongan kertas dan kemudian memasukkan dalam toples. Guru kemudian bisa mengajukan sebuah pertanyaan tentang konsep kunci yang sedang dipelajari. Nah, kemudian secara random ini ya, secara random mengambil sebuah potongan kertas di toples. Bapak Ibu. Silakan. Dengan strategi 321 dengan cara refleksi. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, ada hal yang penting yang belum Tiang sampaikan tadi karena belum mengakhiri ya. Setelah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, jangan lupa untuk melakukan refleksi Bapak Ibu. Karena refleksi ini penting ya. Jadi apa pentingnya refleksi itu Bapak Ibu pasti sudah tahu. Untuk Bapak Ibu nanti melakukan umpan balik dan tindak lanjut. Silakan Bapak Ibu. Lakukan itu Bapak Ibu yang paling sederhana seperti yang Tiang sampaikan tadi ya. Tiang tadi kan dengan 2P ya, dengan 2P. Boleh Bapak Ibu dengan menggunakan 4P Bapak Ibu. Tanyakan kepada murid. Secara lisan dia menjawab tentang perasaannya ketika belajar tadi. Tetapi boleh juga Bapak Ibu, boleh ketika kita melakukan sebuah refleksi, Bapak Ibu suruh anak-anak itu menulis di papan tulis. Kalau lebih keren Bapak Ibu menyiapkan apa namanya ya, post ID itu ya. Nah, ditempelkan di papan tulis atau Bapak Ibu buatkan kertas lain pakai manila. Akan lebih seru mungkin Bapak Ibu dia menulis tentang perasaan mereka dengan bebas. Tidak usah Bapak Ibu kan masih menyampaikan sesuatu kepada anak-anak. Tidak usah menyenangkan hati Ibu, tetapi apa perasaan anak-anak yang memang betul-betul dirasakan. Silahkan, itu perasaan. Yang kedua, Bapak Ibu boleh bertanya tentang peristiwa. Peristiwa yang dirasakan di saat pembelajaran. Peristiwa yang dialami saat pembelajaran. Itu. Tadi Tiang sudah menyiapkan juga Bapak Ibu ada 4 pertanyaan, tapi karena takut kebablasan waktu, Tiang langsung satu lompat ke terakhir. Itu baru peristiwa. Yang ketiga, Bapak Ibu sekarang ingin menggali. Dengan cara refleksi, pembelajaran apakah yang didapat di saat tadi anak-anak melakukan ini? Oh, Bapak Ibu akan tahu. Oh, dari Bapak Ibu nanti membaca semua refleksi itu, Bapak Ibu bisa nanti mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Sehingga nanti ke depannya, besoknya mungkin Bapak Ibu kembangkan, karena waktunya ini kan fleksibel ya. Jadi mungkin Bapak Ibu akan buat lagi ajak anak-anak untuk menajamkan. Kemudian yang terakhir itu adalah apa penerapan ke depan. Nah, ya kan penerapan ke depan terkait dengan topik Bapak Ibu nanti. Nah, kalau umpamanya dia tadi ada yang melakukan demonstrasi, melakukan praktikum, merasa dia gagal, katanya dia menyebutkan, ya tadi saya merasa gagal, atau tadi saya gagal dalam praktikum, karena ini ke depan saya ingin, misalnya mendapat pembimbingan langsung dari Bapak Ibu, itu misalnya, sesuai dengan prosedur yang benar, gitu. Bapak Ibu punya, saya harus membimbing, memberikan bantuan mereka dalam proses itu. Itu tujuannya Bapak Ibu. Oke, demikian kira-kira Bapak Ibu yang mungkin sudah bicara cukup panjang ini, waktunya sudah lebih dari di jam saya itu sekitar 5 menit sampai 7 menit. Oke, demikian Pak Gede Aryase sekilas terkait dengan apa yang Tiang pahami kepada rekan-rekan guru terkait dengan pembelajaran
berdiferensiasi. Nah, untuk itu karena waktu, jadi Tiang akhiri pemaparan materi ini dan Tiang serahkan kembali waktu kepada moderator. Silakan Pak D. Terima kasih sekali nih Pak. Jadi luar biasa materi yang disampaikan tadi oleh Pak Wayan sangat berguna untuk kita semua sebagai guru. Khususnya kan itu Pak Wayan ya. Nah Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan, jadi mohon nanti dilengkapi pengetahuannya dengan membuka PMM kan gitu Pak ya. Jadi di PMM juga sangat banyak ada penjelasan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena setelah materi ini nanti akan ada materi dari dari Pak Fatul Hakim itu tentang dengan unggah aksi nyata di PMM. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bukan gelas kosong lagi tapi ember kosong atau tong kosong nih. Jadi bisa dikasih pengetahuan berbagai macam sehingga komplit pengetahuannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini Bapak Ibu, jadi kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang persilakan kepada Bapak Ibu barangkali 20-30 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bapak Ibu yang ingin bertanya itu silakan nanti mengajukan pertanyaan dengan didahului raise hand atau angkat tangan Pak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang terkendala dengan sinyal, boleh juga nanti bertanya lewat obrolan ya, jadi percakapan. Silakan Pak Ibu yang berikan waktu kepada 3 orang penanya terlebih dahulu untuk angkat tangan atau juga boleh menuliskan di kolom chat. Pak Oyan, jadi barangkali sambil menunggu teman-teman untuk bertanya lagi Pak Oyan, supaya suasananya semakin aktif. Biasanya kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti guru pemula seperti saya itu tantangan apa sih yang paling sering dihadapi itu Pak ya untuk menjalankan pembelajaran diferensiasi supaya lebih maksimal kira-kira Pak? Ini seorang guru hebat ya yang bertanya ya. Jadi pertanyaannya betul-betul membuat ya katakanlah narasumber itu berpikir keras juga ini terkait dengan pertanyaannya. Tak coba jawab Pak D. Jawab. Jadi persoalan tantangan apa yang dihadapi sebagai guru pemula gitu ya. Jadi guru pemula di dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesungguhnya Pak D mungkin kata pemula ini kita hilangkan Pak D ya. Kita hilangkan ya. Jadi kita hilangkan karena kenapa Bapak harus menghilangkan kata pemula? Jadi karena guru-guru sekarang justru guru-guru yang sangat cepat melakukan adapsi ya. Jadi adapsi jadi terkait dengan paradigma yang ada Pak D. Ya, jadi paradigma yang ada. Dan sekarang yang perlu dibutuhkan adalah motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya untuk mau berubah, untuk bisa tampil di kelas sehingga menjadi role model bagi anak didik kita. Ini yang perlu kita bangun. Kalau motivasi intrinsik itu tidak kuat mempengaruhi, kan gitu Pak Dea, tidak kuat mempengaruhi seseorang ini. Memang sih, jadi persentasenya mungkin kecil. Nah, maka dari itu, jadi kita guru secara umum, jadi pengalaman Bapak sekarang ini kan tidak mengajar, tetapi bisa membayangkan tantangan yang dihadapi di saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu justru di dalam kegiatan proses, Pak. Bagaimana proses itu memang betul-betul nanti akan bisa mencapai pada tujuannya. Di sana. Ambillah contoh. Bapak ingin mengajarkan, katakanlah umpamanya Bapak sebagai seorang guru di satuan pendidikan tertentu. Ingin mengajarkan tentang topiknya mungkin reklamo gitu ya. Jadi reklamo.
Nah, kemudian di dalam tujuan itu, di dalam tujuan pembelajaran itu, bagaimana siswa itu supaya dia bisa membuat tulisan pada reklamu yang sifatnya dapat mengajak orang untuk membeli atau menyukai daripada barang dan jasa tersebut. Nah, jadi kita di sana kan sudah pasti menyiapkan beberapa konten-konten. Konten-konten sudah pasti kita sediakan, mungkin ada berupa benda kan Pak Dea yang suka dengan visual, kita melihat dari gaya belajar mungkin. Kita melihat kebutuhannya dari gaya belajar. Gaya belajarnya yang kita pilih itu ya ada ketiga-tiganya mungkin ketiga-tiganya, melihat dari kondisi siswa. Ketika yang suka dengan visual gambar, kita sudah siapkan, kita mungkin sudah menyiapkan di sekolah media itu ya, berbagai jenis produk atau satu produk saja. Nah, kemudian itu bagi yang visual. Kemudian yang audio mungkin kita menyiapkan ya. Jadi di dalam video ada video mungkin ya. Ada video yang terkait dengan bagaimana seseorang itu menyampaikan sesuatu, mempromosikan ya, jadi mempromosikan terkait dengan produknya. Yang satu, yang kinestetik. Nah, yang kinestetik ini yang mana nanti kita berikan? Yang kita berikan. Sehingga Bapak di sana berpikir yang mana ya? Apa yang kita berikan yang kinestetik sebagai medianya nanti? Nah, katakanlah di sana menjadi kebingungan. Saya coba berikan mereka, itu jadinya Bapak deh, ini kebingungan juga. Saya berikan mereka itu adalah jadi yang paling mudah mungkin karena ini harus ada hubungan dengan gerakan, dia adalah menggambar dari sebuah produk dan boleh dia diberikan dia kesempatan untuk memberikan keterangan-keterangan tulisan. Apapun yang mereka inginkan, mungkin tulisan-tulisan yang terkait dengan produk tersebut, ya kemudian boleh dia meniru mungkin atau boleh dia menambahkan. Di sanalah Pak D, ketika kita mulai di konten saja kita sudah susah, apalagi nanti diproses dalam prosesnya. Nah, karena apa, konten itu kan berkaitan dengan proses pasti ya. Dia akan merupakan satu kesatuan siklus. Nah, di dalam yang visual ini sudahlah dia akan melihat gambar itu, kemudian dia boleh maunya mereka apa itu ya, akan mereka menulis ya narasi bagaimana ketika dia tujuannya kita kan bisa dia membuat kalimat yang sifatnya untuk mempromosikan ya, menulis. Kemudian yang di audio medianya mendengarkan, dia coba juga menulis, kemudian nanti otomatis mungkin kalau menulis itu dari apa yang didapatkan dan ada tambahan. Nah, yang kinestetik juga demikian. Nah, itu yang paling sederhana Pak D. Nah, kemudian dalam produknya sekarang, kita bicara produk sekarang, yang visual ternyata Pak D, dia kepinginnya karena dia suka gambar, dia bisa saja kita berikan media, tapi dia kepinginnya ini dia ingin melukis sebuah produk lain, tetapi dia membuat penjelasannya sesuai dengan produk itu. Ternyata kita sodorkan. Apakah kita melarang? Tidak, Pak D. Karena tujuannya memang sudah ya, bagaimana dia bisa menulis kalimat-kalimat yang terkait dengan promosi, kan tujuannya mempromosikan, Pak D. Karena di SD mungkin ini ya, ambil satu contoh. Yeah. Kemudian yang di kelas auditori ya, ternyata mereka dengan cara presentasi ke depan. Presentasi dia ngomong sebagai seorang itu Pak D ya. Jadi mempromosikan barang-barang itu. Sales dia ya, ngomong, sales. Sales marketing mungkin ya. Oh begitu dia mengajak. Ya. Kemudian yang kinestetik ini ternyata juga dia dengan menempelkan gambar. Dia buat tempelkan saja.
tapi dia tidak menjelaskan, Pak D. Nah, disinilah maksudnya guru itu di saat ruang penyimpulan ada di ruang konfirmasi penguatan terjadi, di sanalah guru memberikan tuntunan. Berikan tuntunan, jangan hanya dengan gablek gambar, kemudian kita selesai, dia sudah bisa menggambar, tidak. Karena tujuannya biar dia kesampaian. Tapi apakah akan ketercapaiannya sama dengan orang yang di kelompok lain yang mungkin yang lebih pintar? Tidak mungkin, Pak D. Nah, terus bagaimana? Pertanyaannya yang susah juga, Bapak Ibu. Pak D, bagaimana saya melakukan penilaian formatif? Karena ini adalah kelasnya adalah kelompok, ya. Nah, ini Pak D, yang harus memang kita cermat, presentasi sudah, mungkin sekarang kita ada sebuah ruang lagi, ya, yang ruang lagi nanti pada pada saat proses itu berjalan, memang kita itu juga sempat menuntun, Pak. Artinya di sana kita berkeliling, sehingga kita sebenarnya sudah mencatat apa yang kemampuan mereka selama proses itu. Gitu. Yang maju ke depan itu kan hanya menjadi wakil, Pak D, mungkin yang bisa kita nilai, oh bagus ya ini. Yang lain tadi sempat kita tanya kan, ternyata dia mampu juga mengutarakan. Gitu. Jadi proses berjalan. Jadi sehingga kita bisa tahu jadinya di dalam penilaian formatif itu, oh ini si A, gini. Jadi kita sudah bisa memberikan penilaian itu menjadi bermakna jadinya gitu, Pak D. Oke, kira-kira begitu, Pak D, yang menjadi tantangan, Pak D. Oke, Pak D. Terima kasih, Pak. Jadi penjelasan Pak juga tadi contoh RPP yang disampaikan juga sangat bagus. Nanti barangkali teman-teman yang lain pasti nanti minta materi dari Bapak itu, Pak. Ya, gitu. Jadi mohon nanti dikirimkan materinya biar Tiang bisa teruskan kepada teman-teman peserta workshop ini, Pak. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Nilo Wati SPD. Ibu dari mana nih? Jadi pertanyaannya Pak Wayan, bagaimana cara memfasilitasi siswa yang terlalu pendiam dalam pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini yang pendiam sekarang, Pak. Iya. Baik. Ibu Nilo Parwati ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ini kalau bisa Pak D tahu ya, dari guru SMP atau SD ya? Oke lah, kita nggak perlu ya, artinya dia di jenjang SMP, guru SMP ya, Pak. Hah? Iya, baik Pak D. Jadi begini, Ibu Iluh berarti sudah melakukan penilaian kognitif sebenarnya, melakukan asesmen diagnostik Ibu Iluh, sehingga Ibu Iluh dari mengamati ya di dalam proses pembelajaran yang sebelumnya, Ibu ternyata tahu bahwa siswa Ibu ada yang pendiam. Berarti Ibu sudah melihat kenyataan yang ada, maka sekarang perlu kita sekarang kita tanya lebih lanjut sebenarnya, kalau bisa buka mic ya. Bapak Ibu Parwati di saat itu menggunakan dalam proses pembelajaran itu melihat dari kebutuhan mereka itu, di saat kita mengajar itu kebutuhannya berdasarkan kesiapan mereka, apa minat mereka, apa gaya belajar mereka. Nah, kan ini sekarang perlu sebenarnya ya. Nah, oke lah, karena tidak bisa komunikasi lanjut, kalau anak-anak yang pendiam itu Bu, ya menurut yang sendiri dalam pembelajaran berdiferensiasi, mungkin anak ini lebih ya, tergantung dia, kita harus tanya kepada mereka, anak yang pendiam ini biasanya lebih suka dia bekerja dengan cara belajar itu dengan cara menulis, Bapak Ibu loh ya, dengan cara menulis. Jadi dia pasti jarang dia berbicara, berkomunikasi. Jadi seperti itu, maka orang ini biasanya lebih dia fokus, dia secara individu dia mengerjakan sesuatu. Nah, inilah yang Ibu harus fasilitasi juga, karena itu memang karakternya dia, ya. Tetapi Ibu sebagai guru, kan gitu ya, sebagai guru harus bisa membangun. Jadi memotivasi mereka juga secara perlahan-lahan, Ibu.
perlahan-lahan mungkin karena dia pendiam, tidak mau dia biasanya tampil ke depan. Sekali waktu Ibu berikan ruang dia. Ruang perlahan-lahan kepada mereka bahwa penting sekali juga, umpamanya siapa nama murid itu ya, Nopi gitu misalnya, penting sekali Nopi, Nopi itu harus berani juga tampil. Nopi sudah luar biasa, kalau di dalam pembelajaran, kalau Nopi menjawab ini sudah bagus sekali. Tetapi ingat, ke depan dalam hidup kita ini, dalam masa depannya mereka ajak, kalau menurut saya ya, ajak dia. Penting di sana, di sela-sela, di saat kita selesai mengajar, kita kan harus melakukan pembimbingan juga. Penting sekali punya kemampuan, punya kecerdasan juga untuk bersosialisasi. Ya, bersosialisasi dengan teman-teman, bergabung dengan teman-teman, berkolaborasi, kan itu ya nilai dimensi profil pelajar Pancasila itu harus kena ya di sana. Jadi harus bisa, tidak hanya kemandirian memang penting, jadi tanggung jawab terhadap tugas, kemudian penting berkolaborasi. Nopi berpikir kritis sudah oke, kreatif juga sudah oke, tapi ini bersosialisasi apalagi menuju kebenekaan global ini penting. Bersosialisasi. Kalau sudah sering bersosialisasi, Nopi pasti akan suka, akan pintar nanti, akan pintar berkomunikasi nanti. Akan dibangun secara otomatis karena sudah sering berkolaborasi, yaitu berkolaborasi pasti akan terbangun karena untuk masa depan Nopi sendiri. Karena hidup nanti kan gitu ya, kalau hidup ke depan itu butuh komunikasi karena komunikasi akan menyelesaikan sesuatu dalam kehidupan. Barangkali begitu, Bu. Ini kalau yang pendiam itu membangkitkan motivasi mereka, kalau kita memberikan motivasi secara ekstrinsik ya. Itu kira-kira Pak, mudah-mudahan Bu Nopi itu bisa puas. Oh, satu mendoyo ya, kawan saya ini. Iya ya, Bu Nopi kawan saya ternyata nggih. Salam buat Pak Aminuddin ya Bu Nopi ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Mudah-mudahan Bu Loh Parwati bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Dianya. Ada barangkali ada yang ingin disampaikan secara langsung, Ibu, yang persilakan juga. Dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu peserta workshop yang masih ada pertanyaan, yang persilakan untuk angkat tangan ya. Ibu Putu Sudareni, nah, ini Pak. Ibu Putu, ada pertanyaan barangkali yang ingin disampaikan, boleh open mic Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara Tiang sudah terdengar Pak D? Jelas Bu, jelas seperti wajah Ibu sangat jelas. Oke, terima kasih semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi Tiang izin untuk sedikit sharing dan juga bertanya kepada Bapak Wayan sebagai narasumber yang luar biasa. Dari praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah pernah Tiang lakukan dan juga Bapak sendiri juga pernah terlibat langsung dalam penilaian pembelajaran itu di kelas. Dan saya pun melakukan itu di beberapa kelas juga yang lain hingga sampai saat ini Pak. Namun yang masih menjadi tantangan bagi saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kesiapan peserta didik, Pak. Kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke lah, ketika di awal kita melakukan asesmen diagnostik, baik itu asesmen yang kognitif, asesmen diagnostik kognitif maupun yang kognitif itu luar biasa. Nah, ketika pembelajaran mulai berlangsung, karena yang sering saya lakukan adalah di diferensiasi proses, Pak. Nah, ketika itu juga sepertinya kita sama-sama dituntut antara guru dengan peserta didik. Dan yang lebih banyak Tiang lihat di sana, dengan semakin banyak kelas yang Tiang terapkan pembelajaran berdiferensiasi, rupanya permasalahannya adalah terletak pada kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan Tiang, kira-kira menurut Bapak, apa tips yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kesiapan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Putu.
Jadi sebentar Pak Wayan menjawab dengan secara inti-intinya saja Pak, karena tadi sudah diingatkan oleh panitia katanya waktunya sudah habis Pak. Gitu. Jadi mohon dijawab dengan inti-intinya saja. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Sudarini, kembali kita bisa bertemu ya, lama belum bisa bertemu kembali, dan semangat Bu Sudarini yang luar biasa. Semoga selalu diberikan tuntunan kekuatan oleh Tuhan ya untuk mengabdi dalam tugas yang selalu berinovasi, berkreasi ya tanpa pernah henti ya, yang lihat ya di media massa, yang lihat, mudah-mudahan sukses ke depannya Bu. Nggih. Jadi satu persoalan yang Ibu hadapi justru melihat kesiapan siswa. Melihat kesiapan siswa di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian apa tipnya? Demikian kalau tidak salah saya menangkap. Jadi betul Ibu berarti sudah melakukan sebuah asesmen dari sisi kesiapan. Nah, sudah melakukan asesmen dari sisi kesiapan, mungkin Ibu melakukan kesiapan belajar, berarti Ibu melakukan asesmen kognitif mungkin ya. Nah, maka dari itu Ibu Putu, karena kita tahu memang kesiapannya berbeda. Nah, kesiapan mereka sudah berbeda dari sisi pengetahuan awal ya, kesiapan pengetahuan awal. Nah, maka ketika Ibu mungkin saja di saat itu dalam diferensiasi proses itu masih mungkin Ibu itu sedikit menyamakan tuntutannya gitu. Masih menyamakan tuntutannya yang ingin dicapai dan juga dari sebuah proses yang Ibu lakukan. Nah, maka sesungguhnya tip yang dilakukan katakanlah yang sederhana ya. Kalau Ibu sekarang tentang di bidang ekonomi begitu misalnya di bidang ekonomi terkait dengan apa ya, saya tidak paham betul dengan bidang ekonomi ya. Jadi anak yang memang memiliki kesiapan rendah, yang kesiapannya yang kurang lah gitu kan, mungkin ada 3 identifikasi yang Ibu lakukan. Yang rendah, kemudian yang sedang, yang tinggi gitu ya. Nah, maka disinilah mungkin Ibu supaya dia menjadi lebih dalam proses itu menjadi menarik. Ini yang mungkin perlu digarap adalah konten ya. Jadi konten ini yang mungkin Ibu harus garap dengan lebih baik sehingga anak-anak yang memiliki tingkat kesiapan yang rendah itu merasa tertantang gitu ya. Jadi dalam proses itu kan juga ada tantangan yang ingin mereka terus selesaikan. Nah, kalau ya seperti kita lah contohnya, kalau kita dalam belajar kemarin ya kita dalam belajar waktu jadi murid, ingat kalau kita tidak mengerti apa-apa tentang apa yang kita kerjakan, kita akan menjadi malas, menjadi ngantuk, capek gitu ya, jadi pusing gitu. Tapi ketika kita diberikan sesuatu yang lebih mudah gitu, yang lebih mudah di awal, lebih mudah dan kita mampu melakukan, kita kok menjadi senang gitu. Nah, mungkin inilah tip yang harus dilakukan oleh Ibu. Jadi di awal kembali melihat terkait dengan diferensiasi konten Ibu berikan. Yang diferensiasi konten. Jadi janganlah umpamanya di kelas yang tinggi Ibu sudah memberikan supaya anak-anak itu yang pintar ya bisa membuat sebuah neraca lajur dengan ada interpretasi itu misalnya ya, jadi neraca lajur yang lengkap. Tapi yang ini, yang kelas yang sedang ini ada dari anak-anak yang sedang yang tidak memiliki kesiapan, mungkin hanya sekedar dia bisa membuat transaksi aja dulu. Jadi transaksi mana yang debit, mana yang kredit gitu misalnya. Niki maaf ya, karena tiang ilmu itu tidak paham betul ya. Jadi mana kredit ini dia bisa memilah itu saja dia sudah cukup. Sudah cukup. Yang sedang sudah meningkat dia. Sudah bisa menghitung dia, menghitung pembukuan, mana debit, mana kredit. Tetapi yang ini sudah mungkin lebih luas dia. Tidak hanya bisa menghitung debit, sudah bisa menghitung saldo. Nah, kemudian apa penjelasan dari saldo itu, apa yang perlu mereka jelaskan itu misalnya dalam pembukuan. Sehingga kan ada memang tingkatan capaiannya nanti yang kita capaiannya akan sama, tetapi cuma prosesnya butuh waktu yang lebih lama. Yang mereka yang tidak punya kesiapan yang lebih baik. Mungkin begitu Bu Tu yang bisa. Mohon maaf kalau tidak puas. Mohon nanti mungkin kita bisa berdiskusi
ya di dalam kesempatan lain, Bu Putu. Niko Putu, mudah-mudahan bisa dipuaskan, Putu. Iya, terima kasih Pak. Ya. Silakan, jadi Bapak Ibu yang lain, jadi mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga mungkin Bapak kali ada teman-teman yang masih punya unek-unek yang ingin ditanyakan kepada Pak Wayan, boleh nanti bertanya secara pribadi, kan gitu Pak Wayan ya. Boleh. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu oleh panitia, sehingga kegiatan workshop pertama, jadi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan narasumber hebat Bapak Wayan Diadnya, yang cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan saya mengantarkan sebagai moderator ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dimaafkan. Kita sebagai manusia biasa, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kesalahan. Pak Wayan, sekali lagi yang mengucapkan terima kasih sekali Pak Wayan. Yang ada apa namanya? Closing statement. Ya, closing statement kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman di PGRI ya, pengurus juga, yang selaku narasumber yang diberikan kepercayaan, sekali lagi mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan, dan kemudian kepada rekan-rekan guru, ayo terus kita belajar. Marilah kita belajar untuk mengisi diri kita demi memperjuangkan, memberikan ruang, memberikan masa depan kepada anak-anak kita Jemberana, supaya merekalah yang nanti akan mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan, kemajuan untuk Jemberana yang kita cita-citakan, yang kita cintai. Sebagai akhir, Tiang juga akan berpuisi yang Tiang sampaikan kepada teman-teman. Sentuh lentera di pagi hari, sungguh mulia. Sentuh lentera di pagi hari, mohon maaf, tanam pala di pelataran. Sungguh mulia visi PGRI, jangan lupa kesejahteraannya. Terima kasih. Yang tutup, Antuk Pramosanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Pak De, waktu Tiang kembalikan. Oke, terima kasih. Tiang tutup dengan pantun juga. Kalau siangnya tadi makan nasi, jangan lupa malamnya makan bekul. Tadi sudah ada Pak Diadnya dengan pembelajaran berdiferensiasi, penyampaiannya sudah mantap betul. Nah, terima kasih yang tutup Antap Paramosanti. Om Santi Santi Om.